Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Naila Dwi Agustinapah dengan NIM 2506110478. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi terkait struktur sosial dan stratifikasi pedesaan untuk memenuhi tugas mata kuliah Sosiologi Pertanian dan Pedesaan yang diampu oleh Bapak Dosen Meki Herlon SP MSI. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan terkait struktur sosial pedesaan. Struktur struktur sosial pedesaan adalah pola hubungan yang teratur dalam masyarakat desa yang mengatur bagaimana individu bekerja sama, berinteraksi, dan menempati posisi tertentu dalam kehidupan sosial. Struktur ini terbentuk dari kebiasaan, nilai adat istiadat, serta hubungan kekeluargaan yang sudah berlangsung lama. Keluarga dan kekerabatan. Di pedesaan, keluarga bukan hanya sebatas ayah, ibu, dan anak, tetapi juga mencakup keluarga besar, seperti kakek, nenek, sepupu, paman, dan bibi. Nah, hal itulah yang melibatkan hubungan kekerabatan ini sangat kuat dan menjadi dasar dalam hubungan sosial. Hubungan ini mempengaruhi kerjasama dalam pertanian, pengambilan keputusan, pembagian warisan lahan, dan dukungan sosial saat ada masalah. Biasanya, pekerjaan bertani dilakukan secara turun-temurun. Anak petani cenderung ingin menjadi petani karena orang tuanya dan dukungannya yang mendukung. Sebagai contoh, seorang petani yang memiliki sawah akan melakukan masa tanam. Nah, di situ saudara-saudaranya akan membantu petani tersebut dalam menanam. Sebaliknya, apabila saudara-saudaranya melakukan penanaman padi, petani tersebut akan membantu saudara-saudaranya dalam menanam padi. Hal ini dapat kita ketahui bersama bahwa ini menunjukkan kuatnya sistem kerabatan dalam struktur sosial pedesaan. Kemudian solidaritas mekanik. Solidaritas mekanik adalah bentuk kebersamaan yang muncul karena masyarakat memiliki kesamaan pekerjaan, nilai, norma, agama, dan gaya hidup. Di desa, mayoritas penduduk bekerja sebagai petani. Pola hidup sederhana, sering melakukan gotong royong dan kerja bakti, norma sosial yang sangat dihormati. Karena kesamaan inilah rasa kebersamaan sangat tinggi. Jika ada yang melanggar norma, masyarakat akan menegur secara langsung. Kemudian, lembaga sosial tradisional. Lembaga sosial tradisional adalah organisasi yang terbentuk secara turun-temurun dan memiliki aturan yang harus dihormati masyarakat. Lembaganya, lembaga adat, kelompok tani, dan musyawarah desa. Fungsi lembaga ini adalah mengatur kehidupan sosial masyarakat pedesaan, menyelesaikan konflik apabila terjadi oleh masyarakat yang ada di desa, mengatur pembagian air irigasi karena mayoritas penduduk pedesaan pekerjaannya adalah petani dan menentukan jadwal tanam. Sebagai contoh, kelompok tani akan melakukan panen bersama-sama untuk menghindari hama. Kemudian yang terakhir adalah homogenitas. Homogenitas berarti masyarakat desa yang cenderung memiliki kesamaan, baik pekerjaan, suku, agama, budaya, dan bahasa daerah. Nah, karena kesamaan inilah konflik relatif lebih kecil dibanding kota. Namun, perubahan zaman mulai membawa keberagaman baru. Sebagai contoh, di sebuah desa, mayoritas penduduknya memiliki pekerjaan dan agama yang sama. Nah, hal itu dapat membuat kegiatan sosial dan keagamaan dapat berjalan bersama-sama, sehingga dapat meningkatkan solidaritas dan kebersamaan antar masyarakat. Kemudian, yang kedua adalah dasar stratifikasi desa. Stratifikasi sosial
adalah pelapisan atau pengelompokan masyarakat berdasarkan status sosial tertentu. Nah, yang artinya ada dasar atau ada status sosial yang membuat masyarakat dikelompokkan berdasarkan status tersebut. Di desa, pelapisan ini terlihat jelas walaupun hubungan sosial tetap terlihat harmonis. Yang pertama, kepemilikan lahan. Lahan adalah sumber utama ekonomi di desa karena sebagian besar penduduknya bekerja sebagai petani. Semakin luas lahan, semakin besar penghasilan dan pengaruh sosialnya sangat besar. Pemilik lahan yang luas biasanya mempekerjakan buruh tani, memiliki posisi tawar lebih tinggi dan lebih dihormati. Kemudian ada tingkat pendidikan. Pendidikan mempengaruhi kemampuan mengakses informasi, teknologi pertanian, dan program pemerintah. Orang yang berpendidikan tinggi lebih cepat menerima inovasi, mampu memimpin organisasi, dan mampu mengolah informasi dan mengakses informasi dengan baik. Kemudian ada jabatan atau pengaruh di masyarakat. Jabatan seperti kepala desa, perangkat desa, ataupun tokoh pemuka adat memiliki kekuasaan dalam mengambil keputusan. Mereka biasanya mengatur pembagian bantuan, mengelola program desa, dan memimpin atau menjadi penengah dalam musyawarah apabila terjadi sebuah konflik. Kemudian kekayaan. Semakin tinggi kekayaan seseorang, semakin tinggi pula status sosialnya. Biasanya terlihat dari kepemilikan rumah, kendaraan, lahan, dan aset, dan berbagai aset yang dimiliki. Kemudian yang terakhir adalah keturunan. Di beberapa desa, anak dari tokoh masyarakat cenderung dihormati karena latar belakang keluarganya. Nah, dapat kita pahami, mungkin kita sering mendengar bahkan melihat secara langsung apabila perangkat-perangkat penting yang ada di desa, contohnya kepala desa, biasanya anak-anaknya ataupun kerabat-kerabatnya lebih dihormati. Nah, itu merupakan dasar-dasar yang menjadikan stratifikasi sosial yang ada di desa berdasarkan kedudukan, kekayaan, kekuasaan, dan kehormatan. Dalam masyarakat pedesaan, stratifikasi dapat berbentuk terbuka, tertutup, dan campuran. Pengertian dari stratifikasi terbuka adalah sistem pelapisan sosial yang memungkinkan seseorang naik atau turun status sosialnya melalui usaha, kerja keras, pendidikan, ataupun prestasi. Status sosial bisa berubah. Pendidikan dan ekonomi sangat berpengaruh. Ada kesempatan yang sama untuk berkembang dan mobilitas sosial atau pergerakan sosial yang sangat tinggi. Faktor yang mempengaruhi seperti yang saya jelaskan, yaitu pendidikan, kerja keras, dan kesempatan ekonomi. Contohnya, seorang anak petani dapat menjadi penyuluh pertanian ataupun dapat bekerja di lembaga tinggi pertanian karena memiliki pendidikan ataupun merupakan lulusan perguruan tinggi bidang pertanian. Nah, hal itu dapat menjadi contoh bahwa status sosial atau stratifikasi sosial dapat berubah karena adanya pendidikan. Kemudian, bentuk stratifikasi sosial tertutup. Stratifikasi tertutup adalah sistem pelapisan sosial di mana status seseorang ditentukan sejak lahir atau sulit berubah, biasanya berdasarkan keturunan, adat istiadat, sistem kasta atau garis keluarga. Ciri-cirinya, status ditentukan oleh kelahiran, sulit terjadi mobilitas sosial, peran sosial sudah ditetapkan dan tradisi sangat kuat. Sebagai contoh, anak tokoh adat yang otomatis dihormati, walaupun belum berprestasi. Hal ini karena adanya stratifikasi sosial, yaitu anak tokoh adat, ya ia merupakan anak tokoh adat, di mana ayahnya mungkin orang tuanya merupakan
orang yang sangat dihormati di pedesaan, di desa tersebut. Nah, hal itulah yang membuat status anak tersebut sudah ditentukan sejak lahir dan sulit mengalami mobilitas ataupun pergerakan sosial. Kemudian yang terakhir ada stratifikasi sosial campuran. Stratifikasi sosial campuran adalah gabungan antara sistem terbuka dan sistem tertutup. Artinya, ada bagian yang bisa berubah melalui prestasi, pendidikan, kerja keras, dan keadaan ekonomi. Tetapi ada juga yang bisa berubah berdasarkan keturunan atau adat. Ciri-cirinya, beberapa jabatan terbuka untuk umum, beberapa posisi tetap diwariskan, dan ada mobilitas sosial yang terbatas. Contohnya, kepala desa dipilih secara demokratis. Kemudian, ketua adat dapat diwariskan. Apabila kepala desa dipilih secara demokratis, nah hal itu menunjukkan bahwa bentuk stratifikasi sosial itu adalah terbuka. Dan apabila kepala adat diturunkan secara warisan atau diturunkan secara adat, apabila ketua adat statusnya diturunkan secara warisan kepada anaknya, itu merupakan bentuk dari stratifikasi sosial tertutup. Baik, kemudian adalah contoh stratifikasi di pedesaan. Yang pertama adalah pemilik lahan luas. Pemilik lahan luas berada pada lapisan atau status sosial yang paling tinggi, status sosial tinggi. Mengapa? Karena pemilik lahan yang luas berada di lapisan atas karena memiliki sumber ekonomi yang tinggi. Pemilik lahan yang luas memiliki penghasilan yang besar, bisa mempekerjakan buruh tani, dan berpengaruh dalam keputusan desa. Status sosialnya tinggi karena kekayaan dan pengaruhnya. Kemudian adalah tokoh masyarakat. Tokoh masyarakat yang dihormati. Tokoh masyarakat seperti tokoh agama, tokoh adat, ataupun sesepuh desa dihormati karena wibawa dan pengetahuannya. Mereka juga menjadi panutan dan sering diminta pendapat dalam menyelesaikan masalah sosial. Kemudian adalah petani kecil. Petani kecil statusnya dalam pedesaan, status sosialnya atau lapisannya yaitu lapisan menengah. Petani kecil memiliki lahan terbatas dan mengelola lahannya sendiri. Penghasilannya juga hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Statusnya berada di tengah karena memiliki lahan tetapi tidak luas. Kemudian ada buruh tani. Buruh tani berada pada lapisan bawah pada stratifikasi pedesaan. Buruh tani tidak memiliki lahan dan hanya mengharapkan upah menggarap ataupun mengolah lahan tani orang lain. Karena bergantung pada orang lain dan berpenghasilan juga tidak tetap, mereka berada pada lapisan bawah. Kemudian yang terakhir ada perangkat desa. Perangkat desa memiliki kekuasaan. Perangkat desa seperti kepala desa dan aparat lainnya, serta perangkat-perangkat desa lainnya, memiliki kekuasaan administratif. Mereka mengatur pemerintahan dan pembangunan desa sehingga cukup tinggi kedudukan sosialnya di pedesaan. Dampak stratifikasi sosial. Nah, dampak stratifikasi sosial ini ada dua, yaitu ada yang positif dan ada yang negatif. Positifnya, struktur sosial lebih teratur dan pembagian peran yang jelas. Sedangkan dampak negatifnya adalah terjadinya kesenjangan ekonomi, kesenjangan sosial, kecemburuan sosial, dan bantuan yang tidak merata. Yang pertama, seperti bantuan sering lebih cepat diterima kelompok tertentu. Nah, contohnya pembagian atau bantuan pupuk. Biasanya tuan takur tanah ataupun orang yang memiliki tanah yang luas dalam sebuah desa akan menerima informasi terlebih dahulu karena memiliki pengaruh ataupun memiliki hubungan yang lebih kuat dengan perangkat-perangkat desa. Kemudian perbedaan akses informasi dan teknologi. Ini biasanya terjadi pada masyarakat yang kurang mendapatkan pendidikan. Biasanya masyarakat desa yang
terbatas dalam pendidikan, susah dalam menerima akses informasi dan teknologi. Kemudian dapat memicu kecemburuan sosial. Nah, karena adanya lapisan-lapisan sosial, stratifikasi sosial pada pedesaan, ada yang berada pada lapisan bawah seperti buruh tani yang mengelola lahan milik orang lain, mungkin bisa saja memicu kecemburuan sosial. Kemudian perlu pemerataan program dan partisipasi aktif semua lapisan. Nah, perlu diadakan sebuah program yang dapat membangun pedesaan, khususnya sektor pertanian, dan diperlukan partisipasi aktif dari seluruh lapisan, baik dari yang memiliki lahan paling luas hingga buruh tani. Baik, kesimpulannya, struktur sosial pedesaan kuat dalam kekerabatan dan gotong royong, dengan pelapisan sosial yang mempengaruhi peran dan kedudukan masyarakat. Jadi, dapat disimpulkan bahwa perbedaan latar belakang apa yang dimiliki seseorang itu dapat menjadi tolak ukur status sosial seseorang. Nah, demikian materi yang dapat saya sampaikan mengenai struktur sosial dan stratifikasi pedesaan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya.